Shalom saudaraku, dalam rangka Jubilium 50 tahun Sinode Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 5 Oktober yang akan datang, kita akan mengadakan 5G Conference dari jam 1 siang sampai jam 6 sore yang bisa diikuti oleh para hamba Tuhan, para pengurus jemaat, dan juga generasi muda. Para hamba-hamba Tuhan yang diurapi akan menyampaikan di dalam sesi umum dan juga di dalam workshop hal-hal yang sangat berguna bagi kita sekalian, dan ini terbuka untuk denominasi apapun juga. Daftarkan diri saudara sekarang di link berikut ini, dan tanggal 6-nya jam 7 sampai 9 malam kita akan mengadakan celebration melalui YouTube, yaitu merayakan hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-50. Saya harap saudara semua bisa mengikutinya dan memberitahukan kepada semua orang. Dan untuk tanggal 6 tidak perlu pendaftaran dan tidak dipungut biaya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh agar hari ini kita semua dapat merasakan lawatan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Mari untuk mengawali ibadah ini kita satukan hati berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, terima kasih karena pada hari ini kami semua bisa berkumpul kembali bersama ya Bapa untuk mengikuti ibadah raya pada hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu agar mengurapi kami semua sehingga kami mengerti apa isi hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemain musik, para singer, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Bapa. Biar kiranya kuasa-Mu turun atas hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu bisa sampai kepada hati kita masing-masing ya Bapa. Dan biarlah pujian kami semua menyenangkan hati Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk sarana yang dipakai pada hari ini ya Bapa. Baik itu saluran internet maupun gadget-gadget kami ya Bapak. Terima kasih untuk teknologi ini ya Bapak, sehingga memungkinkan kami untuk masih bisa beribadah bersama ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, mari hari ini kita persiapkan waktu kita yang terbaik. Kita persiapkan hati kita mau sungguh-sungguh berikan pujian dan penyembahan buat Dia, sebab Dia Allah Bapa kita yang setia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu sepanjang minggu ini. Biar hari ini kami mau sungguh-sungguh Tuhan menyembah Engkau, Allah yang perkasa. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku
Tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dengan segenap hati kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, tebus dosa kami Bapa. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan
memuji-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau bersuka cita, bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Kami mau datang memuji-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Kami mau katakan Gloria. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, nyanyikan pujian ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satu
Terima kasih Tuhan. Kalau hari demi hari boleh kami lewati, Engkau ada bersama dengan kami. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, Engkau tetap menyertai kami. Biarlah kami boleh tetap terus memegang janji-Mu Tuhan. Serahkan hidup kami hanya kepadamu Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Semua kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Besar setiamu atas kami, nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Aku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
Terima kasih Yesus. Sungguh kami mau pegang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah setia menyertai kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar kami boleh mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara di dalam ibadah online pada hari ini. Terima kasih kepada Gembala Saudara Bapak Pendeta Rubin Adi yang telah mengundang saya untuk bisa berkhotbah di ibadah online ini. Puji Tuhan. Judul khotbah saya pada hari ini adalah Sehati Melawan Virus Perpecahan. Mari kita buka Alkitab kita, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara yang kekasih, iblis musuh kita selalu berusaha untuk menghancurkan relasi kita dengan Tuhan melalui tipu dayanya. Bukan hanya relasi kita dengan Tuhan yang selalu ingin dihancurkan oleh iblis, tetapi juga relasi kita dengan sesama kita selalu ingin dihancurkan oleh iblis melalui perpecahan. Nah, ayat-ayat yang kita baca ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Filipi pada waktu itu. Salah satu alasannya kenapa Paulus menulis surat kepada mereka adalah karena pada masa itu di jemaat Filipi sedang beredar virus perpecahan. Paulus menulis surat kepada mereka, menasihati mereka supaya mereka tetap berada di dalam kesatuan. Saudara-saudara, bagaimanakah atau apa yang harus kita lakukan untuk bisa menangkal virus perpecahan yang mungkin hari-hari ini sedang menyerang kita, menyerang komunitas kita, menyerang gereja kita, atau menyerang keluarga kita? Mari kita belajar dari pengalaman jemaat Filipi ini. Saudara, ada 3 hal yang sedikitnya harus kita perhatikan supaya kita bisa menangkal virus perpecahan. Yang pertama, kita harus memiliki kesatuan. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 1-2 firman Tuhan berkata begini, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Firman Tuhan mengajarkan kepada jemaat Filipi supaya mereka ini memiliki kesatuan, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi mereka harus punya satu kesatuan, dan ini adalah sebuah hal yang sangat penting untuk bisa menangkal virus perpecahan yang ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudaraku, demikian juga kita hari ini harus punya kesatuan supaya kita bisa menangkal virus perpecahan. Ada ungkapan yang berkata begini, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Oh enggak saudaraku, bercerai kita runtuh. Artinya kalau kita bersatu
maka kita akan kuat, kita akan kokoh. Tapi kalau kita bercerai, terpecah-pecah, tercerai-berai, maka kita pasti akan menjadi lemah. Nah, betapa pentingnya kesatuan itu, saudara-saudaraku. Coba perhatikan, sebatang lidi. Kalau sebatang lidi itu gampang dipatahkan. Tapi coba, kalau batangan-batangan lidi itu dikumpulkan, dijadikan menjadi sapu lidi, maka sapu lidi itu kan susah sekali untuk dipatahkan. Kalau kesatuan memang itu akan sulit sekali untuk bisa dihancurkan. Firman Tuhan berkata, tali 3 lembar sulit untuk diputuskan. Kalau selembar talinya gampang diputuskan. Tapi kalau 3 lembar ada kesatuan, maka sulit untuk diputuskan. Karena itu kita harus menjaga kesatuan kita. Kesatuan punya kekuatan untuk bisa menangkal virus perpecahan. Juga selain itu, di dalam kesatuan ada kekuatan yang luar biasa. Saudara masih ingat kisah Menara Babel? Pada waktu itu, orang-orang ingin membangun sebuah menara yang tingginya sampai ke langit. Kalau masa sekarang, orang membangun menara 100 tingkat, 200 tingkat, bukan hal yang mustahil. Kenapa? Karena teknologi sudah sangat maju sekali, sangat canggih sekali, dan gampang untuk bisa membangun menara yang ratusan tingkat. Tapi pada masa dulu, kan teknologi belum maju. Mereka menggunakan alat-alat sederhana. Mereka menggunakan batu bata, lalu kemudian tergala-gala yang menjadi perekatnya. Bagaimana mungkin mereka bisa membangun sebuah menara yang ujungnya sampai ke langit? Ya mungkin saja. Kenapa sampai mereka berhasil membangun menara yang luar biasa itu? Saudara, dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 dikatakan, karena pada waktu itu di seluruh bumi hanya satu bahasanya, satu logatnya. Artinya waktu itu ada kesatuan yang luar biasa. Kesatuan itulah yang membuat mereka berhasil membangun menara yang luar biasa tingginya itu. Jadi sudah lihat, kalau kita punya satu kesatuan, maka kita punya kekuatan yang luar biasa. Karena itu saya mendorong saudara-saudara, jagalah kesatuanmu di dalam gereja, di dalam komunitas, di dalam keluarga. Jagalah kesatuan. Kalau kita punya kesatuan, maka kita akan punya kekuatan membangun yang luar biasa. Ada seorang anak namanya Song Hong Yang. Dia dikenal sebagai gadis bola basket. Dalam usia tadinya dia garis normal, tapi waktu usia 4 tahun dia mengalami kecelakaan. Kedua kakinya dilindas oleh truk sehingga kedua kakinya harus diamputasi. Jadilah dia seorang gadis yang cacat. Nah, saudara-saudara, satu hari kakeknya pergi ke pasar. Lalu kakeknya menemukan sebuah bola basket bekas. Kakeknya lalu bawa pulang bola basket itu dan kemudian merancang bola basket itu menjadi tempat untuk menyanggah tubuh daripada Song Hong Yang itu. Nah, sejak hari itu Song Hong Yang bisa kemana-mana disanggah oleh bola basketnya dengan bantuan alat bantu di tangannya. Nah, saudara-saudaraku, tentunya untuk gadis yang cacat seperti ini, kita berpikir pasti semangatnya akan padam. Pasti dia akan menjadi gadis yang minder. Tapi ternyata tidak. Dia tetap bersemangat. Dia kebetulan suka renang. Dan dia mulai berlatih renang. Dan dia menjadi atlet renang. Bahkan dalam Paralimpik Nasional China, Song Hong Yang ini berhasil meraih 3 medali di kejuaraan renang. Luar biasa, dia menjadi atlet yang berprestasi. Dan sekarang ini Song Hong Yang hidup seperti manusia biasa. Dia menggunakan 2 kaki palsu dan dia bisa melanjutkan kehidupannya dan memiliki masa depan yang cerah. Nah, apa rahasianya? Kenapa Song Hong Yang yang cacat itu kemudian bisa berprestasi, bahkan bisa hidup senormal seperti manusia biasa? Karena kekuatan kesatuan keluarganya. Rupa-rupanya keluarganya, papa mamanya, kakeknya, saudara-saudaranya itu bersatu hati memberikan dukungan
kepada Song Hong Yang. Itulah sebabnya Song Hong Yang tetap bersemangat di dalam hidupnya. Saudara-saudara, kalau keluarga itu punya kesatuan, maka masalah apapun dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah penyakit, krisis yang sedang menghadang di depan, itu akan bisa diatasi. Kita akan bisa menjadi pemenang kalau kita punya kekuatan kesatuan dalam keluarga. Saya mendorong setiap saudara-saudara, milikilah kesatuan ini, baik dalam keluargamu, dalam komunitasmu, maupun di gerejamu. Kesatuan itu bisa terjadi bila setiap orang memperhatikan kepentingan orang lain. Sebaliknya, perpecahan akan terjadi kalau setiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Dalam ayat 4 dari Filipi pasal 2 dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi jangan kita ini hanya memperhatikan kepentingan kita, lalu kita tidak mau perhatikan kepentingan orang lain. Ya memang betul kita punya kepentingan, tapi jangan hanya melulu kita egois, hanya kita yang kita perhatikan. Ingat, kita juga harus perhatikan kepentingan orang lain, peduli pada kepentingan orang lain. Dengan demikian akan terjadi kesatuan. Tapi kalau kita hanya perhatikan kepentingan kita saja, kita egois, kita selfish, maka pasti perpecahan akan terjadi di dalam komunitas itu. Saudara-saudara, The Great Wall of China atau Tembok Besar Cina, salah satu dari 7 warisan dunia UNESCO dan menjadi objek pariwisata di China yang sangat terkenal. Kalau mengunjungi China harus pergi ke Tembok China ini. Sebab apa? Sebab ini objek wisata yang luar biasa. Panjangnya itu 8.851 km. Usianya sudah kurang lebih 2000 tahun. Dan dia pertama kali dibangun oleh Kaisar Qin Shi Huang. Dan dibangunnya, durasinya, lamanya dibangun itu berabad-abad. Ada 3 dinasti kerajaan yang melanjutkan pembangunan itu. Dinasti Qing, dinasti Han, dan dinasti Ming. Nah, ini sebenarnya Tembok China itu adalah simbol kesatuan yang luar biasa. Dibangun tujuannya apa? Untuk menjaga, untuk membentengi, melindungi kerajaan dari serangan-serangan musuh. Dan satu hari ternyata akhirnya musuh berhasil memasuki Tembok China dan mengalahkan kerajaan. Ketika diselidiki, kenapa sampai tembok lambang kesatuan ini bisa ditembus oleh musuh? Ternyata penjaga tembok ini itu disuap, disogok oleh musuh gara-gara satu orang yang mementingkan dirinya sendiri, yang gila dengan uang dan mau disogok, disuap oleh musuh. Akhirnya hancurlah kerajaan itu, hancurlah kesatuan. Karena apa? Karena ada orang yang mementingkan diri sendiri. Saudara-saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang selfish, hanya perhatikan diri kita. Ingat baik-baik, kita belajar juga perhatikan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain, maka akan terciptalah kesatuan. Dan kalau kesatuan tercipta, maka kita akan bisa menangkal virus perpecahan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menangkal virus perpecahan? Yang kedua, kita harus belajar merendahkan diri seperti Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 6-8, maka firman Tuhan mengajarkan kepada jemaat Filipi supaya mereka itu belajar meneladani Kristus. Dalam hal apa mereka harus belajar meneladani Kristus? Yaitu dalam hal mereka itu harus merendahkan diri mereka. Kristus itu setara dengan Allah. Maksudnya Kristus adalah Allah sendiri. Tetapi coba lihat, Kristus yang Allah sendiri dalam ayat 7 dikatakan dia mau kosongkan dirinya dan dia mau menjadi seperti, dan dia mau menjadi manusia.
bahkan menjadi hamba dari manusia. Saudara, ini kerendahan hati yang luar biasa. Coba bayangkan, seorang Allah itu mau jadi manusia dan jadi hamba waktu dia jadi manusia. Ini kerendahan hati yang luar biasa. Tapi teladan kerendahan hati inilah yang harus kita ikuti. Karena ketika kita rendah hati, maka kita akan bisa menangkal virus perpecahan di dalam komunitas kita. Saudara-saudaraku, orang yang rendah hati itu sebenarnya adalah orang yang rela melepaskan haknya dan tidak menuntut haknya. Seperti Kristus. Kristus itu rela melepaskan haknya. Dia punya hak sebenarnya sebagai seorang Allah. Tapi dia tidak menuntut haknya sebagai Allah itu. Dia rela melepaskan haknya dan menjadi seorang manusia. Kerendahan hati seperti inilah yang perlu kita miliki, saudaraku. Seringkali terjadi perpecahan dalam komunitas kita. Kenapa? Karena kita ini menuntut hak. Hak untuk dilayani, hak untuk dihormati, hak untuk dihargai, hak untuk dipedulikan, hak untuk dikasihi. Kita terlalu banyak menuntut hak. Dan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita tuntut, kita menjadi kecewa. Kita menjadi sakit hati. Lalu kemudian kita jadi toksik kepada komunitas kita. Kita mulai mempengaruhi orang-orang untuk juga sakit hati kepada gereja, sakit hati kepada komunitas. Lalu kita bikin, saudaraku, komunitas sakit hati, KSH. Kita bikin komunitas kurang kasih, KKK. Kita bikin komunitas kurang perhatian, KKP. Kita bikin komunitas kurang dipedulikan, KKD, saudara-saudaraku. Dan akhirnya terjadilah perpecahan di dalam gereja kita. Satu hari saya mengikuti sebuah seminar yang diadakan di sebuah negara yang lain. Dan kebetulan lumayan banyak pesertanya. Ada sekitar 20-30 orang dari beberapa gereja. Nah, waktu kami berkumpul di bandara, saya dikenalkan dengan seorang bapak. Saya tidak kenal bapak itu juga tidak kenal saya. Saya perkenalkan diri saya Hengki, dan dia juga perkenalkan namanya. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya setelah perkenalan itu adalah, saya itu tidak suka pendeta. Dan dia mulai menjelek-jelekkan pendeta. Pendeta itu begini, pendeta ini, saya ini sakit hati sama gereja. Dan kemudian dia bilang begini, tahu nggak Pak, di rumah saya itu ada persekutuan doa yang anggotanya semuanya orang-orang yang sakit hati kepada pendeta, yang kecewa kepada gereja. Waduh, saya kaget juga, saudaraku, ada persekutuan doa seperti itu ya. Persekutuan doa barisan sakit hati kepada pendeta. Ya, ini orang-orang seperti ini perlu dilayani pelepasan kesembuhan hati, kesembuhan batin, saudara-saudaraku ya. Tapi ada, saudaraku, ya, karena orang itu menuntut hak untuk dikasihi, dihormati, dihargai, untuk diperhatikan, akhirnya kemudian menjadi kecewa dan sakit hati. Terjadilah perpecahan. Nah, jadilah orang yang rendah hati, yang rela melepaskan haknya. Mother Teresa atau Bunda Teresa dikenal sebagai pejuang kemanusiaan karena 47 tahun pelayanannya itu pelayanannya kepada orang-orang terpinggirkan, kepada orang miskin, kepada orang sakit, kepada yatim piatu, kepada orang-orang yang dibuang di masyarakat. Saudara-saudaraku, dia itu suka melayani orang-orang lepra, bahkan orang-orang lepra itu, orang yang sakit lepra itu dirawat oleh dia, dimandikan oleh dia. Orang-orang yang meninggal karena lepra itu kemudian dikuburkan oleh Mother Teresa. Dan pelayanannya luar biasa. Tahun 1979 dia diberikan hadiah Nobel Perdamaian. Waktu dia meninggal, upacara pemakamannya itu disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Ini orang hebat, ini orang yang luar biasa. Nah, ada cerita, satu hari dia berkunjung ke penjara karena ingin mengunjungi salah seorang narapidana di penjara itu. Waktu dia tiba di penjara Kalkuta, ternyata belum jam besuknya.
sehingga penjara masih tutup. Dan Mother Teresa bersama dengan rombongannya terpaksa harus menunggu di luar, tentunya di bawah terik matahari. Nah, penjaga pintu penjara itu kenal ini Mother Teresa, orang terkenal, orang hebat. Dan penjaga pintu ini kemudian mempersilahkan Mother Teresa untuk masuk terlebih dahulu, walaupun belum jam besuk. Tapi Mother Teresa dengan halus menolak. Mother Teresa berkata, nggak apa-apa, saya tunggu di sini sampai jam besuk dibuka, sampai pintu penjara dibuka, baru saya akan masuk bersama dengan pengunjung yang lain. Saudara-saudaraku, Mother Teresa ini contoh seorang yang rendah hati, yang tidak ingin diistimewakan, yang tidak menuntut diistimewakan, yang tidak menuntut untuk dihargai, tidak menuntut untuk dilayani, dia tidak menuntut untuk menjadi tamu VIP. Saudara, mari kita belajar untuk punya kerendahan hati seperti itu. Kalau kita punya kerendahan hati seperti ini, maka pasti kesatuan akan terjadi dan virus perpecahan pasti akan dikalahkan. Saudara-saudaraku, tema bulan ini di gereja saudara adalah mengenai sehati. Dan saya mengikuti khotbah-khotbah setiap minggu di gereja saudara. Di minggu pertama, Gembala Sidang Saudara Bapak Pendeta Ruben Adi berkhotbah, temanya diberkati karena sehati. Tentang bangsa Israel yang berperang melawan orang Amalek di Rafidim. Dan Yosua yang memimpin bangsa Israel berperang melawan orang Amalek di lembah. Lalu Musa, Harun, dan Hur, mereka naik ke atas bukit. Dan ketika Musa mengangkat tangan, maka menanglah Yosua dan Israel. Tapi ketika tangan Musa turun, maka kalahlah orang Israel. Nah, kan kalau angkat tangan lama-lama capek juga. Lama-lama tangannya Musa ini mulai turun. Sehingga orang Israel mulai kalah dalam peperangan. Melihat hal itu, Harun dan Hur berinisiatif. Mereka mengambil sebuah batu, lalu mendudukkan Musa, lalu kemudian Harun menopang tangan Musa di sebelah kiri, dan Hur menopang tangan Musa yang di sebelah kanan. Saudaraku, menurut siapakah Harun itu? Harun itu ternyata adalah kakaknya Musa. Dan siapakah Hur itu? Menurut cerita tradisi, Hur itu ternyata adalah suaminya Miriam, kakaknya Musa. Artinya, dalam hierarki keluarga, Harun dan Hur ini lebih senior daripada Musa. Tapi coba lihat, mereka tidak jaim, mereka tidak gengsi, mereka tetap mau menopang tangannya Musa. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemenangan bangsa Israel. Saudara, Harun, Musa, dan Hur itu menunjukkan kesehatian, kerjasama yang luar biasa. Itulah sebabnya datanglah kemenangan buat bangsa Israel. Tetapi selain itu, saya juga melihat demikian. Ternyata Harun dan Hur ini punya kerendahan hati yang hebat. Mereka tidak memperhitungkan senioritas mereka. Mereka tidak memperhitungkan saudara superioritas mereka. Mereka mau tetap merendahkan hati mereka, menopang Musa. Saudara, kadang-kadang perpecahan terjadi di dalam gereja. Kenapa? Karena terlalu mengagungkan senioritas dan superioritas. Ya. Dan karena senioritas, superioritas kemudian menuntut untuk dihormati, dihargai. Menjadi jaim, menjadi gengsi untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang menurut mereka itu kurang berkenan bagi mereka. Nah, ini bisa terjadi perpecahan. Kalau mereka tidak dihargai karena lebih senior, tidak dihormati karena lebih superior, maka mereka pasti akan kecewa. Terjadilah perpecahan. Orang yang rendah hati tidak akan memandang senioritas dan superioritas. Siapapun mereka, mungkin mereka lebih kaya, punya posisi lebih tinggi, punya jabatan yang lebih hebat,
Mungkin mereka lebih senior, lebih punya banyak pengalaman, tapi orang yang rendah hati akan tetap melakukan pelayanan apapun. Tidak akan milih-milih pelayanan, tidak akan jaim, tidak akan gengsi melakukan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Milikilah kerendahan hati, belajarlah meneladani Yesus, dan kita akan bisa menangkal virus perpecahan. Saudara-saudaraku, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk menangkal virus perpecahan? Yang ketiga, kita harus melakukan segala sesuatu dengan tulus. Memiliki ketulusan hati akan dapat menangkal virus perpecahan. Melakukan segala sesuatu dengan tulus artinya kita melakukan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa ada udang di balik rempeyek, gitu. Jadi melakukan saja dengan tulus, melayani dengan tulus, beribadah dengan tulus, mengasihi dengan tulus, berbuat baik dengan tulus, menolong orang dengan tulus. Itu akan menangkal virus perpecahan. Saudara-saudaraku, seringkali kita ini melakukan segala sesuatu kadang-kadang kurang tulus. Kita ada pamrih-pamrihnya. Kita ada harapan-harapan ingin mendapatkan imbalan, ingin dihormati. Nah, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita bisa kecewa. Ya akhirnya kita bikin barisan sakit hati, barisan orang kecewa. Terjadilah perpecahan di dalam gereja. Filipi pasal 2 ayat 14 berkata, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Orang yang tulus itu tidak suka bersungut-sungut, tidak suka berbantah-bantah. Orang yang melakukan dengan tulus, maka saudaraku, walaupun mungkin pelayanannya berat, pekerjaannya banyak, tugasnya banyak, dia tidak akan bersungut-sungut, dia tidak akan ngomel, dia akan terima dengan sukacita. Kenapa? Karena dia tulus melakukannya untuk Tuhan. Dia tidak berbantah-bantah, ya, merasa kamu kurang kerjanya, aku lebih berat kerjanya. Ya, kamu kurang pengorbanannya, aku lebih banyak pengorbanannya. Kamu kurang sumbangannya, aku lebih banyak sumbangannya, gitu loh. Ya, dan mulai menghakimi orang, menyalahkan orang, tidak. Ya, orang yang tulus tidak akan mempermalukan orang. Orang yang tulus akan selalu menghormati orang lain. Walaupun mungkin orang lain tidak bekerja lebih keras seperti dia, tidak melayani sama seperti dia, tapi dia tetap menghormati, dia tidak mempermalukan orang lain. Itu namanya kita melakukan dengan tulus. Saudara, satu hari Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dan Presiden Soekarno yang waktu itu menjadi presiden, kemudian mengundang Perdana Menteri Nehru ini dari India untuk jamuan makan siang di Istana Negara. Datanglah Nehru bersama istrinya ke istana, lalu dijamu makan siang oleh Presiden Soekarno. Dan di meja makan itu ada kobokan. Tahu kobokan ya, saudara-saudaraku? Nah, Nehru kan tidak tahu kobokan itu adalah untuk mencuci tangan. Dia pikir itu air minuman. Nehru kemudian mengambil kobokan itu lalu meminumnya. Dan saudara-saudaraku, dan itu disaksikan oleh banyak orang di meja makan. Dan apa yang Soekarno lakukan? Soekarno tidak mentertawakan, tidak mempermalukan Nehru, tidak. Yang Soekarno lakukan adalah dia juga ambil air kobokan itu dan dia juga ikut meminumnya. Begitulah caranya Soekarno menghormati Nehru, saudaraku, dan tidak mempermalukan Nehru. Saya kira sikap seperti ini perlu kita sebagai orang percaya untuk belajar. Saudara-saudaraku, jangan suka mempermalukan orang, jangan suka menghakimi orang, jangan suka menyalahkan orang. Ketulusan itu akan membuat kita tidak menyalahkan, tidak mempermalukan orang. Dan dengan demikian kita bisa menangkal virus perpecahan dalam komunitas kita. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini bisa menguatkan saudara-saudara dan bisa menolong saudara-saudara
untuk lebih kuat di dalam Tuhan dan punya komunitas, punya persatuan yang lebih kokoh dan kuat baik di gereja saudara maupun dalam keluarga saudara. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan, kami terima dengan sukacita, kami simpan dalam hati kami mau mempraktekkannya dalam kehidupan kami mau menangkal semua virus perpecahan di dalam gereja kami, dalam komunitas kami, bahkan di rumah kami, sehingga kami punya keluarga yang kokoh dan kuat, gereja yang kokoh dan kuat, persatuan kami kuat. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh umat-Mu, jemaat GB Bethel ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai mereka lebih lagi. Tuhan urapi mereka lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Shalom. Saya yakin hari ini kita mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Percayalah, kalau kita berjalan bersama Dia, maka setiap musim hidup kita ada dalam rencananya yang sempurna. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terbeban untuk memberikan persembahan untuk pelayanan di gereja kita, silahkan scan barcode maupun transfer di nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Kiranya Tuhan melipat gandakan benih yang ditabur. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini. Mari kita satukan hati. Kita masuk di dalam dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati setiap jemaat yang mengikuti ibadah online hari ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang tidak ada pengharapan, Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat Indonesia, Engkau memberkati Indonesia, berkati pemerintahan Bapak Jokowi sampai dengan yang terbawah. Kami percaya Engkau menaruhkan hati yang takut akan Engkau, memimpin bangsa ini dengan gentar akan Tuhan, sehingga dapat memimpin bangsa ini dengan arif dan bijaksana sesuai tuntunan daripada Tuhan.
Memberkati juga tim gembala kami, Pak Julius Ishak, Pak Rubin Adi, dan Pak Suito. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Tuhan, sehingga ketiga hamba-Mu ini boleh memimpin kami dalam pertumbuhan iman, boleh memimpin kami Tuhan dalam mengerti visinya Tuhan, dan boleh melakukan misinya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, memberkati keluarga mereka, anak cucu dan menantu, sehingga mereka Tuhan boleh menjadi berkat di masa pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita akhiri pada hari ini, mari angkat tangan saudara, siapkan hati saudara, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pertumbuhan imanmu, Tuhan memberkati pernikahan kudusmu, karena kecintaan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai hari ini sampai dengan Maranatha. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Dengan demikian ibadah sudah selesai. Hari ini Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Haleluya. Demikian ibadah kita hari ini. Jumpa kembali minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.